Halo sobat Nime. Waduh, maaf ini baru bisa upload lagi. Wah, Bang Jack tumbang beberapa hari. Buset dah. Ya ayo langsung aja kita gaskan. Apa nih? Martial God Asura dulu. Waduh. Oke, kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Feng yang masuk menuju kota Millennium bersama Shuro, Mai dan juga Wuxiang serta Zhang, mereka sempat mendapatkan suatu drama di mana Feng yang merupakan murid luar dari Akademi Laut hampir saja bertarung dengan para instruktur karena Feng merupakan orang luar yang masuk ke wilayah terlarang milik Akademi Laut. Beruntung karena Feng memiliki token milik senior Taiko dan juga kedatangan senior Taiko sendiri ke tempat ini membuat Feng pun mendapatkan suatu izin untuk masuk ke dalam kota Millennium. Dan di dalam sana Feng pun yang masuk bersama teman-temannya. Ia pun merasakan kalau kultivasinya hilang sepertiga. Dan ditambah di tempat ini Feng pun juga langsung bergerak untuk mencari suatu informasi tentang rumor yang beredar di tempat ini. Dan ternyata rumor itu benar. Namun untuk dapat mengakses itu semua, Feng pun harus membuka 8 gerbang susunan formasi yang memang dipasang di kota ini. Tapi berbeda dengan Feng yang tidak merasakan apapun di tempat ini. Di sini Wuxiang pun merasakan kalau ada suatu tekanan yang begitu menarik dirinya. Melihat Feng yang lebih kuat daripada dirinya tidak merasakan apapun, di sini Wuxiang pun mengambil suatu kesimpulan. Kalau Feng tidak memiliki garis keturunan kaisar atau Feng memiliki suatu garis keturunan yang lebih kuat daripada garis keturunan kaisar itu sendiri. Tapi di sini Feng pun tidak ambil pusing dengan itu semua karena tujuan utama ia datang ke tempat ini hanya untuk membantu Wuxiang. Kini Feng pun kembali pamit dan ia akan pergi mencari suatu informasi tentang bagaimana caranya ia dapat membuka susunan formasi itu. Feng yang berhasil menemukan susunan formasi itu ia pun sedikit gusar karena ternyata susunan formasi ini dibangun oleh seorang World Spiritist Cook. Dan Feng sendiri yang masih seorang World Spiritist ungu, ia pun merasa sedikit bingung tentang bagaimana caranya ia dapat membuka susunan formasi ini. Tapi di sini Egi pun mengatakan untuk santuy aja boy. Karena Feng memiliki mata surgawi, jadi seharusnya Feng dapat membuka susunan formasi itu. Tidak perlu Feng untuk menjadi seorang World Spiritist Gold, karena Feng memiliki mata ajaib itu. Dan kini dengan menggunakan mata surgawi dan juga susunan formasi World Spiritist ungu, Feng pun dapat langsung mencoba membukanya dan Feng pun berhasil membuka 1 dari 8 gerbang susunan formasi. Dan Feng pun yang masuk ke dalam sana, ia pun mendapatkan 1 buah kunci yang dapat digunakan untuk membuka susunan formasi lainnya. Feng yang berjalan menuju susunan formasi lainnya, ia pun melihat ada suatu ataupun mendengar ada suara gerasak gerusuk dari balik semak-semak. Dan ternyata suara itu berasal dari para kampret yang sedang sange. Waduh. Dan ternyata di sini pasangan musuh itu memiliki suatu rencana untuk menaklukkan kakak dari gadis Lan Yanzi itu, yaitu Lin Shi. Di sini bocah Wang Long pun meminta kepada Lan Yanzi untuk memberikan cairan ini kepada kakaknya. Dan untuk hadiah yang akan diterima oleh si gadis Lan Yanzi yang telah membantunya, yaitu ia akan memberikan suatu kenikmatan yang tiada cara. Waduh. Dan di sini Feng yang melihat dari jauh ada kucing kawin membuatnya pun sange juga. Dan keesokan harinya Feng yang semalaman menonton adegan ewew di tengah hutan membuat matanya bengkak karena ia harus bergadang menonton orang ewew dan juga harus mencari susunan formasi tentunya. Dan ketika ia kembali menemui Wuxiang, ia pun membawa oleh-oleh yang berupa daging babai yang ia tangkap tadi malam. Sementara Wuxiang masak, di sini Feng pun langsung pergi ke kamar Shuro dan juga langsung mencomot Shuro dari belakang. Namun ketika Feng mulai menjalar, tiba-tiba ia mendengar ada suatu keributan di mana Wuxiang yang sedang masak ia dihampiri oleh Wang Long yang membuat Feng pun terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk melahap Shuro. Dan di sini Feng pun kembali mengeluarkan token milik Pak Tua Taiko untuk menghentikan keributan di tempat ini. Melihat token milik Pak Tua Taiko memaksa Wang Long pun harus berlutut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Feng. Karena memang jika mereka melihat token milik Pak Tua Taiko, maka mereka juga harus menganggap kalau Pak Tua Taiko ada di tempat ini. Waduh, ayam lagi. Melihat ternyata di tempat ini ada juga senior Lin. Di sini Feng pun mencoba untuk berbicara dengan gadis itu, tapi tiba-tiba saja kupingnya pun langsung dijewer oleh Shuro.
karena memang Suro merasa Feng tidak dapat menjaga matanya. Di sini sembari makan bersama, Feng pun memperingatkan kepada senior Lin untuk berhati-hati dengan suatu jebakan, termasuk dengan orang-orang terdekat dirinya, sindir dari Feng. Dan tak lama setelahnya muncullah Lan Yanzi dari balik semak-semak dengan kondisi pasca pertarungan ranjang. Waduh. Dan di sini Lan Yanzi pun juga mengajak kakaknya untuk ikut pergi bersama dirinya ke tengah hutan karena ia merasa ia telah menemukan suatu buah yang terlihat sangat menarik untuk kakaknya. Sedangkan untuk Feng sendiri, ia pun kembali untuk melanjutkan perjalanannya membuka 8 susunan formasi yang ia temukan di tempat ini. Feng yang sedang membuka suatu susunan formasi, tiba-tiba ia mendengar ada suara yang tidak asing, yaitu suara Wang Long. Dan mendengar hal itu, Feng pun memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Dan ia menemukan Lin Shi dalam kondisi kepanasan di dalam tubuhnya. Di hadapan adiknya sendiri yaitu Lan Yanzi, si kampret Wang Long pun mencoba untuk menikmati tubuh senior Lin. Bahkan baju yang ia kenakan pun juga telah dikoyak-koyak dan sempat merasakan bukit bobannya yang memang terlihat sangat lembut dan juga kenyal. Hanya saja ada cahaya ilahinya, waduh. Tapi sebelum si kampret Wang Long melakukan hal lebih jauh, Feng pun memecahkan susunan formasi yang dipasang oleh kampret Wang Long. Merasa adegan EWM-nya bakal diganggu, di sini Wang Long pun mencoba untuk menghajar Feng dan hal itu pun membuat mereka berdua beradu tinju. Di sini Wang Long yang sempat terhempas sedikit terkejut dengan kekuatan dari Feng. Apalagi saat ini Feng telah menyiapkan suatu serangan lainnya yang melepaskan salah satu tekniknya dan setelah sedikit menyerang Wang Long, di sini Feng pun langsung membawa gadis Lin itu kabur. Di tempat ini, di dalam gua, di dalam kondisi yang sangat berat, gadis Lin pun tidak dapat menahan dirinya lagi, menahan hawa nafsunya. Ia pun mencoba untuk melahap Feng, tapi jidatnya pun langsung digetok oleh Feng. Dalam kondisi pingsan dengan pakaian yang telah koyak-koyak, di sini Feng pun memberikan suatu pil ajaib yang ia miliki agar si gadis Lin dapat kembali ke kondisinya semula. Sedangkan Feng kini ia pun kembali mencari susunan formasi yang tersisa di tempat ini yang belum ia buka karena memang waktu yang dimiliki Feng di tempat ini sangatlah terbatas. Hingga pada malam harinya, Feng kini pun mengumpulkan seluruh teman-temannya di tempat ini. Di tempat ini juga, Feng pun menyerahkan kunci kepada Wuxiang untuk membuka gate yang akan segera muncul di tempat ini. Tapi ketika gate itu muncul nantinya, Feng pun meminta mereka untuk tidak masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Karena Feng takut ada sesuatu yang tidak dapat mereka hadapi. Karena Feng sendiri juga harus pergi untuk menelusuri kota Millennium untuk mencari satu susunan formasi gate lainnya yang harus ia buka sebelum gate itu muncul di tempatnya. Namun ketika susunan formasi terakhir berhasil dibuka oleh Feng, maka muncullah gate. Dan ketika Wuxiang membukanya, muncullah para kampret. Dan di sini Mai pun tahu kalau mereka pasti akan menyerobot untuk masuk ke dalam sana. Dan Mai pun langsung meminta mereka untuk tidak masuk. Begitu juga dengan Zhang. Tapi di sini Lan Yanzi pun tidak peduli, ia tetap memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Dan doi pun langsung digampar oleh Suro. Tapi begitu Wang Long yang mencoba untuk masuk, di sini Suro pun dan juga Sumei tidak dapat berbuat apa-apa. Karena memang secara fisik maupun kultivasi, para ciwi-ciwi ini masih berada di bawah si kampret Wang Long. Di sini karena memang lawannya seorang wanita, Wang Long pun memang tidak menghajar Mai ataupun Suro, tapi ia langsung menghajar Wuxiang dan juga Zhang yang ada di dekat mereka. Waduh, kasihan. Karena Zhang maupun Wuxiang bukanlah tandingan dari si kampret itu, di sini mereka pun hanya dapat membiarkan dirinya masuk ke dalam sana. Dan tak lama setelahnya Feng pun datang dan bertanya, "Lah, ono puikindo? Kenapa muka kalian kok bonyok?" Zhang pun mengatakan, "Cemana lagi, Wak?" Wang Long pun datang dan tak mengizinkan kami untuk masuk ke dalam sana dan ia mengancam akan mengeksekusi kami dengan menggunakan tangannya sendiri jika kami masuk ke dalam sana, ujar dari Zhang atau Wuxiang. Dan tentu saja mendengar itu semua membuat Feng pun murka dan tidak terima. Di sini Feng pun menenangkan Wuxiang untuk tidak perlu khawatir tentang apa yang ada di dalam sana, karena ia akan memberikan suatu pelajaran kepada bocah kampret itu. Dan ketika Feng dan juga teman-temannya masuk ke sana, mereka disambut dengan suatu ledakan. Ledakan itu ternyata berasal dari Wang Long bersama Lan Yanzi yang sedang berhadapan dengan monster. Tapi di sini walaupun Wang Long dan juga Lan Yanzi berhasil mengalahkan monster itu, di sini ternyata monster itu pun dapat
dapat kembali muncul dari dalam susunan formasi. Yang itu sangatlah mengejutkan. Untuk lebih mendramatisir, Feng pun menakut-nakuti. Ia mengatakan kalau monster itu pasti akan terus-terusan datang tanpa batas. Dan jika mereka ingin menghentikannya, maka mereka harus menukarkannya dengan darah seorang kultivator. Hei, mendengar itu Wang Long pun berniat menumbalkan Feng dan juga kelompoknya. Tapi sebelum hal itu benar terjadi, di sini Lin Shi pun datang dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan Wang Long? Karena gelagatmu sangatlah mencurigakan. Ya, di sini kini Wang Long pun juga mengatakan dengan tegas ataupun terang-terangan. Ia mengatakan kalau Feng bukanlah murid dari Akademi Laut, jadi ia berencana untuk menumbalkan Feng di tempat ini untuk menghentikan monster itu muncul. Mendengar itu, di sini Feng pun santuy-santuy saja dan mengatakan, hei bocah, apakah kau tahu terakhir kali orang yang mengatakan itu kepadaku, ia pasti semua akan berakhir. Cerat! Salah seorang yang ada di sebelah Wang Long pun langsung tewas. Melihat ada seseorang tewas di dekatnya, di sini pun sedikit mengejutkan mereka. Tapi tanpa memberikan sedikit kesempatan bagi Wang Long untuk membalas, di sini Feng pun langsung menekan kembali dan menyegel kultivasi Wang Long. Dengan kehilangan kultivasinya, di sini Feng pun dengan sangat mudah dapat menghentikan dan juga menangkap Wang Long. Di sini Feng pun juga tidak langsung mengeksekusinya, tapi di sini Feng pun bertanya, "Hei Wang Long, bagaimana rasanya setelah kau mencoba untuk meracuni Lin Shi?" Mendengar itu, di sini Lin Yanzi pun merasa kalau ini sangat buruk, karena ternyata apa yang telah ia lakukan ternyata telah diketahui oleh orang lain. Di sini Feng yang melihat si Wang Long mencoba untuk mengambil hati dari gadis Lin dan memohon ampun membuat Feng pun jijik dan langsung menebas lehernya. Melihat Wang Long telah terpenggal membuat Lan Yanzi pun panik. Ia tahu kalau perbuatan Wang Long itu ada campur tangannya dengan dirinya juga, dan ia juga tahu kalau dirinya pasti akan dihukum juga. Lantas Doi pun mencoba untuk memohon ampun kepada kakaknya sendiri, dan itu pun memang cukup untuk menggertakkan hati kakaknya. Tapi di sini mendengar kalau yang telah memberikan racun kepadanya adalah adiknya sendiri, membuat Lin pun naik pitam dan memutuskan untuk mengeksekusinya dengan tangannya sendiri. Ya, walaupun itu sedikit menyakiti hatinya. Dan untuk para monster yang ada di tempat ini yang terusan muncul di depan mereka, di sini Feng pun tetap santuy, karena di sini Feng pun langsung membangun suatu susunan formasi pelindung. Dan di sini Feng pun juga membangun atau membuka pintu spirit yang dapat membuat Egi keluar dari dalam spirit form milik Feng. Dengan bantuan Egi, di sini Feng pun dapat dengan sangat mudah menghabisi para monster dengan mudahnya. Selain membumi hanguskan para monster, di sini Egi juga menyerap energi spiritualnya, yang membuat Egi dapat naik level ke ranah martial lord tingkat 2. Setelah urusan dengan para monster telah selesai, Feng pun dapat dengan tenang membuka susunan formasi yang ada di tempat ini. Sebelum Feng masuk ke dalam sana, Feng pun mengatakan kepada rekan-rekannya untuk tidak masuk ke dalam sana hingga situasinya aman, karena Feng akan memeriksanya terlebih dahulu. Ketika Feng masuk ke dalam sana, Feng pun melihat ada sosok tengkorak yang duduk di atas singgah sana. Tapi tak mengindahkan peringatan dari Feng, kini teman-teman yang Feng pun malah menyusul masuk ke dalam sana, dan itu sedikit membuat Feng menjadi kesal karena Feng takut di dalam sini akan ada suatu bahaya. Tapi ya mau bagaimanapun hal itu telah terjadi. Dan kini tiba-tiba saja Feng yang sedang berbicara dengan teman-temannya, ia merasakan suatu tekanan yang begitu kuat. Tekanan yang menandakan kalau susunan formasi yang ada di tempat ini telah aktif. Dari tekanan yang begitu kuat di tempat ini memaksa mereka semua yang ada di tempat ini harus berlutut. Tapi hal itu tidak berlaku untuk Chu Feng. Dengan menggunakan auranya, lebih tepatnya aura dari Divine Lightning yang ada di dalam tubuhnya, Feng pun dapat membuat tekanan itu pun dan juga tekanan yang memaksa teman-temannya berlutut langsung menghilang. Tapi tiba-tiba saja ada serangan yang mengarah kepada Feng. Tapi serangan itu pun dapat dihalau Feng dengan menggunakan auranya saja. Melihat serangan yang dapat ditahan oleh seorang bocah, tengkorak yang ada di singgasana tadi pun langsung berubah menjadi suatu kesadaran seorang pria yang bertanya, "Siapa namamu, bocah?" Mendapatkan pertanyaan seperti itu, di sini Feng pun menjawab dengan sangat sopan kalau anak yang ada di depannya adalah Chu Feng. Chu Feng ya, dari keluarga Chu. Melihat pria itu sepertinya kenal, membuat Feng pun bertanya apakah pria itu mengenal keluarganya. Tapi sayangnya pria itu pun mengatakan kalau ia tidak tahu. Tapi yang ia tahu, susunan formasi yang ada di tempat ini telah dibuka oleh Chu Feng. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Luar biasa, ujarnya. Tapi sayangnya garis keturunan kaisar yang ia tinggalkan di tempat ini sama sekali tidak berguna untukmu, bocah. Tapi kau sepertinya ingin memberikan garis keturunan ini kepada temanmu, bukan?
tanya pria itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Feng. Ya, hal itu pun sangat disayangkan, padahal ia telah meninggalkan garis keturunan ini di tempat ini dan ia juga telah menunggu begitu lama hanya untuk memberikan kepada seorang penerus yang sangat kuat. Tapi sayangnya yang berhasil membuka susunan formasi ini tidak memiliki garis keturunan kaisar. Tapi ya sudahlah, mau bagaimanapun di sini Feng lah yang telah berhasil membuka susunan formasi dan berniat untuk memberikan kekuatan ini kepada temannya, dan pria itu pun tidak keberatan juga. Dan di sini Wuxiang pun langsung mendapatkan buff abis-abisan yang membuatnya pun langsung naik level karena Yuan tingkat 8, naik 3 level. Melihat Wuxiang memiliki garis keturunan kaisar, di sini Lin pun mengatakan kalau ini merupakan pisau bermata dua, karena di wilayah timur hanya Wuxiang lah yang memiliki garis keturunan kaisar. Maka Wuxiang pasti akan mendapatkan sumber daya yang begitu banyak. Tapi di sisi lain Wuxiang juga akan menjadi suatu incaran bagi para penerus lainnya yang memiliki garis keturunan juga. Tapi di sini Feng pun mengatakan untuk santuy aja. Selama Wuxiang berada di Akademi Laut, pasti Wuxiang akan aman. Dan untuk masalah mayat-mayat yang ada di tempat ini, Feng pun akan memainkan sedikit bumbu-bumbu menarik. Dan tak lama setelahnya, begitu pintu gate dibuka, muncullah Feng dan juga kelompoknya saja, dan itu sedikit mengejutkan. Di sini Pak Tua Taiko pun bertanya, kemanakah yang lain? Kemanakah Wang Long dan Lan Yanzi juga? Dengan santunya Feng pun mengatakan kalau bocah-bocah itu telah tewas karena mereka ternyata bertemu dengan para monster tingkat tinggi. Namun saat mereka berhasil menemukan, sayangnya kondisinya tidak terselamatkan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Wuxiang, dan ia juga meminta kepada Pak Tua itu untuk memeriksanya sendiri jika Pak Tua itu tidak percaya. Dan begitu Pak Tua itu masuk ke dalam sana, Pak Tua itu pun paham karena memang di tempat ini terdapat tubuh para monster tingkat atas. Tapi di sini salah seorang master pun curiga apakah benar ini semua akibat para monster. Lagi pula, apa mungkin monster itu benar-benar dieksekusi hanya oleh seorang bocah saja? Tapi di sini Pak Tua Taiko pun tidak peduli, ia meminta untuk mendiamkan atau menyembunyikan informasi ini dan jangan sampai pihak luar mengetahuinya. Dan 2 hari kemudian Feng pun kembali bertemu dengan Pak Tua Taiko. Di sini Pak Tua Taiko juga sadar dan juga tahu kalau ada suatu kejanggalan di tempat itu. Dan ia pun meminta Feng untuk menjawabnya jujur tentang apa yang terjadi di tempat itu. Dan di sini Feng pun tidak keberatan untuk menceritakannya. Dan di sini Feng pun juga menceritakan kalau Wuxiang memiliki garis keturunan kaisar. Jadi Feng pun meminta agar Pak Tua Taiko melindungi Wuxiang. Ya, Pak Tua itu pun akhirnya paham dan ia juga tidak marah dengan Feng. Dan ia juga berjanji akan melindungi Wuxiang. Tapi Pak Tua itu pun juga memberitahu Feng kalau ada seorang bocah yang memiliki niat jahat kepada salah seorang temannya Feng. Mendengar dari senior Taiko kalau ternyata teman yang diincarnya adalah Mai, membuat Feng pun langsung bergerak dengan sangat cepat ke tempat Mai. Dan di tempat Mai sendiri, saat ini ia sedang berias atau dandan bersolek. Waduh. Mai yang sedang berias, tiba-tiba ia kedatangan seorang pelayan, dan ternyata pelayan itu membawa suatu dupa wangi-wangian untuk membius Mai. Di sini Mai pun tahu kalau ada sesuatu yang tidak benar akan terjadi. Dan benar saja, tak lama setelahnya muncullah seorang kampret. Ia datang ke tempat ini untuk menikmati tubuhnya Mai. Mai yang telah terkena Viagra dari Viagra asap, waduh, membuat dirinya pun sedikit basah. Tapi ia tetap mencoba untuk menahan diri dan tidak ingin melakukan hal enak-enak dengan orang yang tidak ia cintai. Tapi karena Mai telah terlalu basah, Doi pun tidak dapat lagi melindungi tubuhnya sendiri. Di satu sisi, si kampret ini juga sudah sangat sange. Doi juga langsung memeluk Mai dan berniat untuk membuat Mai menjadi miliknya seorang. Tapi jari-jari yang masuk ke dalam bibir mungilnya Mai yang bertujuan untuk membuat permainan lebih menantang, ia malah digigit oleh Mai. Untung aja baru jari kan, kalau otong putus. Mai yang menggigit jari si bocah kampret dan mencoba untuk tetap melawan, membuat si bocah itu pun kesal dan langsung menggampar Mai. Tapi sebelum hal mantap-mantap terjadi, tiba-tiba saja Feng pun datang meledakkan tembok kamarnya Mai. Dengan Divine Lightning yang membara, Feng pun langsung berujar, dengan tangan mana kau memukul wanitaku. Tak sadar diri, si bocah kampret itu malah mengatakan kalau ia akan menikmati tubuh Mai di depan Feng dengan sangat brutal. Waduh, kampret. Dan itu pun membuat Feng pun murka dan langsung memegang tangan si kampret itu dan ia langsung mencabutnya. Melihat tangannya satu lepas, membuat si bocah itu pun langsung teriak histeris. Ia juga mengesot menjauh dan meminta agar Feng tidak mendekatinya. Ia juga mengancam jika Feng mengeksekusinya maka Feng akan kesulitan di masa depan. Tapi di sini Feng pun tidak peduli. Feng pun langsung menghampiri bocah itu dan kembali mencabut tangan lainnya.
Setelah mencabut kedua tangan bocah kampret itu, Feng pun langsung meledakkan ginjal si kampret itu dengan sangat sadis. Kalau Bang Jack, kita kuliti hidup-hidup, cabutin buku kakinya kan. Waduh anjay, psikopat. Maaf. Tapi di sini, Mai yang telah kena efek dari dupa wangi-wangian yang membuatnya semakin sange dan tidak dapat menahan diri lagi, pada akhirnya gerbang kenikmatannya pun ditembus oleh Feng. Dan untuk lanjutannya dibahas di part selanjutnya. Sampai jumpa. Sorry ya agak ya gitulah, baru nggak enak body nih.